Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita semua dalam rangka kita untuk sama-sama mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa perjalanan kita di hari kiamat kelak adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat berat, sehingga dibutuhkan bekal yang memadai. Maka dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau menjelang wafatnya, beliau menangis. Maka orang-orang pun yang ada di saat itu bertanya, ya Abu Hurairah, ma yubkik, apa yang menjadikan engkau menangis? Apa engkau menangis karena akan berpisah dengan keluarga? Kata beliau, tidak. Apakah engkau bersedih karena akan berpisah dengan dunia? Tidak pula, kata beliau. Terus apa yang menjadikan engkau menangis? Beliau menjawab, masafatun tawilah, ya, jarak tempuh yang sangat panjang. Itu panjang sekali kehidupan akhirat. Sedangkan bekal yang saya miliki sangat sedikit. Menangis beliau. Padahal kalau kita membaca biografi Abu Hurairah, beliau adalah sahabat Nabi yang luar biasa, menghabiskan umur dan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk kebaikan umat manusia. Sampai beliau dikisahkan, Abu Hurairah ini termasuk sahabat muhajirin yang tergabung dalam ashabus suffah. Itu muhajirin yang datang ke Madinah, tidak punya sanak famili, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta benda, sehingga tinggalnya di masjid, ya, di masjid berhari-hari sambil belajar dengan Nabi di situ. Bahkan suatu ketika Abu Hurairah saking laparnya beliau tidak memiliki bahan makanan, beliau nggak kuat, sehingga keluar dari masjid, tiba-tiba jatuh di depan masjid. Ada orang lewat, orang sinting di depan masjid, gitu katanya. Dikiranya orang gila. Maka beliau mengatakan, aku bukan orang gila, ya, bukan gila, tapi apa? Karena kelaparan yang sangat inilah yang menjadikan aku terkapar di tengah jalan. Coba. Tapi apa? Dalam kondisi seperti itu, beliau menghabiskan umur waktunya untuk ibadah kepada Allah, menjelang kematiannya apa? Menangis. Makanya Allah pernah menyebutkan Bapak sekalian, bahwa setiap manusia yang mereka mati, semua mereka menyesal. Semua, Ustaz, iya. Baik mukminnya maupun kafirnya, semua menyesal. Kalau orang kafir jelas menyesal.
Bahkan orang-orang mukmin sekalipun mereka menyesal. Kenapa? Penyesalan mereka satu, karena kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah dengan yang lebih banyak lagi. Ini kenapa dulu tidak saya gunakan umur waktu yang ada untuk ibadah kepada Allah. Maka apa? Mereka pun menyesal. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah mengatakan, maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit ini mengatakan, rabbirji'uni, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia. Coba, dia minta kepada Allah kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Coba, semua orang ketika bertemu dengan Allah mati, minta kepada Allah kembali ke dunia. Agar apa? Bisa beribadah, barang sholat serakaat, barang puasa sehari, barang sedekah 1.000 rupiah. Kita pingin semua kembali ke dunia, pingin seperti kita, pingin ngaji, pingin sholat, pingin baca Al-Quran, semua manusia. Tapi apakah mungkin Allah berikan kesempatan untuk kembali? Allah jawab di kelanjutan ayatnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itulah ucapan kalian, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzah sampai tibanya hari kiamat. Sudah, manusia pun berada di alam kuburnya sampai Allah bangkitkan, gak bisa kembali lagi. Terus kapan kalau seperti itu? Kalau bukan sekarang kita beramal soleh, gak ada kesempatan lagi, melainkan sekarang, selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di alam dunia ini. Ini Bapak sekalian, maka hendaklah setiap kita ini berusaha semaksimal mungkin mempergunakan di sisa umur dan sisa waktu yang ada ini untuk kita kumpulkan bekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk kita bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita akan kembali menjelaskan di dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana beliau sedang menjelaskan kepada kita di dalam bab al-sil, as-silah, ya, bab tentang albir wasilah, perbuatan baik, dan as-silah, menyambung tali silaturahim. Dan beliau berikutnya, setelah beliau menjelaskan kemarin tentang kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, kemudian penulis kitab mengingatkan kita tentang pentingnya, perlunya, dan wajibnya kita untuk apa? Berbuat baik terhadap tetangga, ya, berbuat baik terhadap tetangga. Maka beliau di sini mendatangkan beberapa hadis. Di antaranya yang pertama beliau mengatakan, wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak akan sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba li jarihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Coba, Masya Allah, ini luar biasa. Rasulullah mengatakan bersumpah
Pertama kali beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya. Apa yang Rasul sumpahi? Beliau mengatakan, la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba. Maksudnya apa di situ? Tidak sempurna imannya. Tidak akan sempurna iman seorang hamba sampai kapan? Sampai dia mencintai untuk tetangganya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, ini Bapak sekalian, ini adalah salah satu hadis yang menerangkan kepada kita tentang apa? Wajibnya kita berbuat baik kepada tetangga. Dalam lafaz yang lain, Rasul pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk apa? Untuk saya berbuat baik kepada tetangga, sampai saya menyangka jika tetangga itu saling mewarisi. Saking apa? Seringnya Jibril mengingatkan Nabi Muhammad, awas tetanggamu. Wahai Muhammad, jaga lisanmu dari tetangga. Wahai Muhammad, jaga perbuatanmu dari tetangga. Sampai Rasul menyangka bahwa tetangga itu akan saling mewarisi. Nah, maka Bapak sekalian, dalam hadis yang mulia ini Rasul menyebutkan bahwa ciri kesempurnaan iman seorang adalah apa? Dia mencintai untuk tetangganya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, seperti apa? Seperti bahwa seorang yang dia baik kepada tetangga, seperti dia bersikap lembut kepada tetangga. Kenapa? Kita suka kalau ada orang lain bersikap kepada kita lembut. Maka pun apa? Kita suka. Jadi kita mencintai untuk tetangga kita apapun yang kita sukai. Ya, kita bersikap lembut, tidak kasar, ya, tidak menang sendiri. Kemudian apa? Wabtidaul khair. Kita berusaha memulai berbuat baik kepada mereka. Ya, Masya Allah. Jadi kalau cara wong Jawa pingin munjung tangga nih, aja nunggu di punjung disit. Nah, nih wong ora dipunjung ya orang bales munjung. Harusnya apa? Kita yang memulai, Pak. Ya, ini punya tetangga baru. Jangan kita sok jual mahal. Harusnya dia datang ke rumah saya, kenalan dulu sama saya. Nggak harus. Kalau memang kita mukminnya sempurna, kita yang pertama datang ke tetangga. Mas, Pak, Masya Allah, jadi tetangga baru ya, dari mana Pak, kabarnya gimana? Nah kan gitu, harusnya apa? Kita yang memulai. Jangan langsung, oh ya rikan disit ya, pendatang ya tunduk karo pribumi. Nggak harus. Ini kadang-kadang ego gitu Pak ya. Jangan. Kemudian apa? Kita memulai salam kepada mereka. Kalau kita tahu mereka seorang muslim, maka sebagai seorang tetangga, bagaimana? Mulai dengan salam. Kemudian apa lagi? Ketika kita dengar tetangga sedang sakit, bagaimana? Maka kita hendaknya menjenguk. Nabi kita Muhammad SAW pernah, Bapak sekalian, beliau memiliki seorang tetangga, beda keyakinan, beda agama. Tetangganya ini Yahudi, Pak. Yahudi, Muslim bukan Muslim. Ya, mereka termasuk orang-orang kafir. Perhatikan, ketika pemuda Yahudi itu sakit, apa yang Rasul lakukan? Apa nyuraki? Rasa no way. Tidak. Rasul datang ke rumahnya, coba Pak. Jenguk pemuda tadi, nasihati untuk bersabar. Ya, menggembirakan hatinya dan apa? Tidak lain, beliau ngajak untuk masuk Islam. Maka pemuda pun bingung. Lihat bapaknya, lihat Nabi lagi, lihat bapaknya bingung. Ya, maka bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taatilah itu Abul Qasim, itu Rasulullah. Ternyata apa? Pemuda tadi mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Selesai mengucapkan kalimat itu, tidak lama kemudian meninggal pemuda tadi. Masya Allah. Maka Rasul betul-betul bersyukur kepada Allah dan beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi anjahu minan nar.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda tadi dari dahsyatnya api neraka. Coba perhatikan. Ya, ini karena apa? Tetangga. Kemudian ketika tetangga kita mendapatkan musibah, apa sifat kita? Kita takziah. Takziah itu adalah kita datang untuk apa? Menghibur mereka. Itu takziah. Menghibur. Tetangga kita mungkin baru kecelakaan. Kita nengok ke rumahnya, kita menghibur, Pak, Bu, sabar. Memang manusia cuman bisa menjalankan takdir Allah. Semua ini Allah mentakdirkan. Ya, jika kita bersabar, Allah akan apa? Berikan berbagai macam keutamaan. Coba Pak, kalimat seperti ini, mungkin kalau kita bicarakan lagi sehat, nggak ada musibah, biasa saja. Tapi kalau kalimat seperti ini didengar, kemudian masuk ke telinga dan hati orang yang sedang tertimpa musibah, Masya Allah, seperti minum degan di tengah siang panas. Ya Pak, lagi panen pari, panas-panas, anak wong kirim apa es degan, walah glek-glek nih Pak. Itu ibaratnya kita lagi tertimpa musibah, ya Allah, sini pusing, ya banyak masalah. Ada tetangga datang, orang gawa roti, gak bawa nopo-nopo, tapi nopo bawanya nasihat. Apalagi nasihat plus roti, yos tambah sempurna. Itu ya, Masya Allah. Nih, jadi apa? Takziah. Kemudian apa? Hendaknya apa? Kita sering-seringlah kita memberikan hadiah kepada mereka. Perhatikan ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan dalam hadisnya, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Sudah Pak, jadi hadiah ini Masya Allah, ini bisa apa? Tadinya orang bermusuhan menjadi apa? Mereka baikan, saling mencintai. Itu makanya apa? Itu termasuk metode Rasul di dalam berdakwah. Dulu Bapak sekalian dikisahkan di zaman Nabi dulu ada seorang yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi. Namanya siapa? Ada seorang pimpinan kabilah yang sangat ditaati. Namanya Aqrab bin Habis. Aqrab bin Habis. Kalau Aqrab cara Jawa nih kala jengking. Wih jenenge kala jengking. Wonge galake pol ning Pak. Ana wong jenenge kala jengking ya galak. Nah, si Aqrab ini dia berkali-kali berikrar, kapan ketemu Muhammad penggal kepalanya. Dua. Saking bencinya dengan apa? Rasulullah, dan bencinya kepada Islam. Ini padahal apa? Dia seorang pimpinan kabilah yang ditaati, didengar ucapannya oleh warganya. Apa yang Rasul lakukan? Maka Rasul suatu ketika memerintahkan sahabat untuk mengirimkan 100 ekor unta. Sebagai apa? Sebagai hadiah, takliful qulub, untuk melembutkan hati. Dikirim Pak 100. Wih, ini kunek duit pinten niku Pak? Ibaratit selawe juta ping 100 2,5 M. Masya Allah. Nah jangan ayam temen gitu Bang ya. Iya, dikirim 100. Masya Allah. Pak Aqrab niki sekarang ngendi ge? Titipane Nabi, hadiah Nabi. Ya wes ngene. Mas Muhammad ketemu tak penggal kepala ini. Wih, orang mari dene banget. Saya dendam kalau Kanjeng Nabi. Masya Allah, hadiah di pendet tapi nopo sing awet diancam kok, dasar niku kalah jengking sing ngomong. Kalah jengking. Rasul begitu utusan datang gimana? Rasul, si galak mawon niku si Aqrab. Terus mengatakan kirim lagi 100 ekor lagi. 100 ekor Pak, berarti pinten kali atus. Berarti 5 M kalau misalkan harganya 50 juta. 5 miliar Pak dikirim. Ya, ada yang mengatakan begitu kiriman 2 kali masih marah. Masih, Muhammad ini ya, kapan itu pegang kepalanya? Nih unta nih kana, zona kandang. Sampai ada yang mengatakan Rasul ngirim 3 kali Pak. Berarti 100 kali 3, 300 ekor unta. Nah, baru kiriman terakhir ini. Dia, ini Muhammad bukan sembarang orang ini. Ya, bukan sembarang orang ini. Dia saya musuhi, bukannya dia musuhi saya, malah apa ngasih hadiah.
Maka akhirnya apa? Si Aqrab ini mendatangi Rasul dan menyatakan diri masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad, dulu wajahmu wajah yang paling aku benci, tapi hari ini wajahmu adalah wajah yang paling saya cintai. Perhatikan Pak, bagaimana Rasul ya berdakwah ketika ngelus hati luar biasa. Hadiah bukan sembarang hadiah itu Pak. Oke? Tapi lah itu Masya Allah Bapak sekalian, bahwa bagaimana keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saking menginginkan kebaikan untuk umat beliau. Yang penting apa? Umat beliau bisa terselamatkan dari kesesatan. Beliau lakukan apa yang beliau mampu. Nah ini Bapak sekalian, kita kembali. Jadi bahwa itu seharusnya apa? Seorang muslim perlakuannya terhadap tetangganya. Dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ustaz, yang dimaksudkan tetangga itu siapa? Tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdampingan dengan kita. Sebagian para ulama mengatakan yaitu 40 rumah dari rumah kita. 40 ke kanan, ke kiri, depan, ke belakang. Itu masuk tetangga kita. Ya. Nah, dan tentunya semakin dekat dengan rumah kita ini, semakin besar apa? Kewajiban kita kepada mereka. Ustadz, apakah tetangga yang dimaksud khusus orang-orang muslim atau bagaimana? Tidak Bapak sekalian. Rasul menyebutkan bahwa semua tetangga muslim maupun non muslim, keluarga maupun bukan keluarga kita. Maka dijelaskan apabila tetangga kita dia seorang muslim dan masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita, memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai keluarga. Nah ini apa lagi Pak? Jadi kalau kita punya tetangga sampai tadi muslim, keluarga, 3 hak. Kalau ternyata tetangga kita dia muslim tapi bukan keluarga, ada 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara seiman, semuslim. Kalau ternyata tetangga kita bukan keluarga, bukan orang muslim, masih ada hak, masih berapa haknya? 1, hak sebagai tetangga. Monya jos mau salah depak wong Islam. Duwe nopo manuk dicolong. Lampune apik-apik kae dicolong. Bukan sifat seorang muslim Bapak sekalian. Enggak boleh seperti itu ya. Bahkan apa? Rasul itu di Madinah itu hidup berdampingan dengan banyak orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Qunaiqah, Bani Nazir. Itu adalah orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Selama mereka tidak mengusir kaum muslimin, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, kewajiban kita berbuat baik kepada mereka. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian ya kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian, tidak ngusir kalian dari rumah-rumah kalian. Untuk apa? Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Perhatikan, dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Gitu ya. Iya, kita harus ingat Bapak sekalian, kita bertetangga itu harus punya ilmunya, ya. Ilmunya inilah yang diajarkan Rasulullah apa ketika kita bertetangga. Walaupun kepada orang beda agama. Ustaz, bagaimana kalau tetangga kita beda apa? RT. Lah, apalagi RT. Beda ormas apa maning gitu ya. Itu jangan sampai ngotak-ngotak. Ini RT 1, RT 2 ketemu orang takun-takunan, orang salam-salaman. Beda ormas orang salam-salaman. Ya keliru. Jadi yang menyatukan kita itu Islam Bapak sekalian, ya. Dimanapun kita ketemu seorang muslim, maka bagaimana? Ucapkan salam kepada mereka. Ini Bapak sekalian hadis yang pertama, ya, hadis pertama. Baik dia muslim maupun bukan, baik dia seorang fasik maupun orang soleh. Ini kadang-kadang ya salah dawek dari wong jahat gitu ya. Itu kadang-kadang ya.
Iya, kata para ulama, walaupun tetangga kita seorang fasik. Apa itu fasik? Suka bermaksiat. Kita tetap wajib berbuat baik pada mereka. Gitu ya, Masya Allah. Atau bahkan dia adalah seorang yang dikatakan di sini al-adu, termasuk musuh. Ya, musuh sekalipun selama mereka tadi ya tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, bagaimana kita tetap berbuat baik pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang pertama Bapak sekalian. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk tetangganya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu semakna dengan hadis yang lain. Diterangkan Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Itu Pak ya? Iya. Bahkan pernah Bapak sekalian kita contohkan ya, ada seorang ulama bernama Sahal ibn Abdillah At-Tustari. Beliau, perhatikan bagaimana teladan ulama kita di zaman dahulu. Beliau bertetangga dengan seorang majusi. Majusi muslim bukan. Dia musyrikin. Kenapa? Penyembah api, penyembah berhala. Perhatikan Pak ya. Ini majusi itu parah. Mereka itu menyembah api dan menyembah matahari. Nah, kebetulan Pak, bahwa tetangga ini, si majusi ini, sepitengnya bocor Pak. Jadi punya penampungan, ya, kotoran bocor. Kebetulan banget bocor pas nopo di belakang pintu rumah siapa? Sahal tadi. Netes tes. Coba Pak, umpamane jenengan Pak, mesti bawa pacul kuwi wong ya. Beduk tiga apa bisa nih Pak. Tapi beliau tidak. Sahal itu Masya Allah tahu sekali ini hak tetangga. Beliau setiap pagi niku napa Pak? Masang ember Pak. Ember niku. Tes ya wong tes sedina ya bisa bek. Perhatikan. Beliau pasang pagi hari, sore kalau sudah mulai gelap, beliau angkat kotoran tadi, ya, air tadi, angkat terus bawa kemana? Buang ke tempat pembuangan umum sana. Nah, apa orang mampu Ustaz? Lah wong kotoran Imam Muslim mampu apa maning majusi makanya. Jajal lagi. Wong muslim mampu apa maning majusi. Tapi beliau Masya Allah Pak, setiap hari itu terjadi berapa hari Ustaz? Masya Allah bertahun-tahun lamanya. Dan yang luar biasa, tetangganya tidak pernah dikasih tahu Pak. Pokoknya tiap hari. Nah, suatu ketika Bapak sekalian, Sahal bin Abdil At-Tustari, beliau bertambah tua Pak. Beliau sakit dan beliau khawatir bahwa sakitnya ini bisa menyebabkan kematian. Dan beliau khawatir lagi kalau beliau nanti wafat, kemudian istri dan anak-anaknya tidak bisa melanjutkan kebiasaan beliau. Akhirnya apa? Minta tolong tetangga yang majusi ini suruh datang ke rumah. Datang ke rumah, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak ya, coba jenengan teng wingking dalam kula mereka. Masuk, dilihat, dengan anak ember isine ireng-ireng, anak kuning ini siapa? Mambune pol. Ngapunten Pak, niku napa? Lah niku. Jadi saya ngundang jenengan untuk masalah itu. Itu sapiteng jenengan bocor. Oh, pinten-pinten Pak? Lah, mun naun-naun puluhan tahun. Waduh, dene orang ngomong jenengan. Lah niku Pak, saya khawatir nyinggung jenengan. Dan sebenarnya saya nggak ngomong jenengan, cuman apa? Saya khawatir nanti keluarga saya tidak bisa melanjutkan. Masya Allah. Sabarnya nih Pak, menghadapi tetangga, ya non Muslim lagi coba. Apa kata si majusi? Luar biasa. Saya rugi selama ini punya tetangga orang sebaik seperti itu, tapi aku di atas kekafiran. Akhirnya apa? Si majusi ini mengulurkan tangannya dan bersyahadat masuk dalam Islam. Makanya di dalam Islam ada sejarah. Ana wong mlebu Islam karena apa? Karena niku Pak, karena kotoran luar biasa.
Ya, itu ada dalam sejarah Islam. Ternyata apa? Masya Allah, dengan baiknya akhlak beliau kepada tetangga, akhirnya apa? Orang-orang di luar Islam tertarik masuk dalam Islam. Jadi Pak, ini harusnya Pak yang kita pegang baik-baik. Bagaimana kita itu berbuat baik kepada tetangga. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dham. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Satu, ini dosa yang paling besar, mbahnya dosa. Napa niku Pak? Syirik kepada Allah. Syirik itu mensejajarkan Allah dengan selainnya. Ya, yang mana siapa yang mati kemudian dia masih membawa dosa syirik, maka Allah ancam tidak akan pernah Allah ampuni. Coba ya, Allah itu maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu apa? Tawwabur rahim, zat yang menerima taubat dan apa? Penyayang. Tapi apa? Giliran kalau ada orang mati membawa dosa syirik dan dia belum bertobat, Allah ancam tidak akan Allah ampunkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan Allah mengampuni segala dosa yang selain kesyirikan. Coba, saking murkanya Allah. Kemudian ternyata Allah juga mengancam bahwa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah ini akan menghapuskan seluruh amalan. Loh, medeni teman, nggih Pak. Seluruh amalan, maksudnya amal yang mana? Baik amal yang besar maupun kecil. Amalan yang barusan dilakukan kemarin lusa, tahun lalu, 100 tahun yang lalu, satu kali berbuat syirik kepada Allah, terhapuskan amal itu. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, pasti dan pasti akan terhapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang merugi. Coba sekalian, Ustaz, kok tadi jenengan menerjemahkan seluruh amalan? Dari mana itu? Kan adanya cuman la yahbatanna amaluk. Nah, kita ambil dari apa? Dari kaidah tafsir Bapak sekalian. Jadi dalam kalimat la yahbatanna amaluk, amal itu kalau kita belajar bahasa Arab namanya isim mufrad dan dia mudhaf. Mufrad itu tunggal dan dia disandarkan. Kata para ulama, mufrad mudhaf yufidul umum. Kalimat mufrad yang disandarkan maka faedahnya umum. Artinya apa? Akan terhapus seluruh amalan. Loh, niku Pak, medani niku Pak. Napa niku? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ngancam, siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga dan ditempatkan di neraka. Tuh, haram surga Pak, berarti napa? Ya neraka mesti. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah haramkan untuknya surga
dan tempat kembalinya neraka, dan orang-orang zalim mereka tidak pernah mendapatkan pertolongan. Coba Pak, pokoknya di dunia ini nggak ada dosa yang lebih parah, lebih ngeri dari syirik kepada Allah. Dasar niki nopo tu syirik? Niki Pak, nopo tu syirik? Syirik secara bahasa itu nopo? Yaitu yaitu anid, tandingan. Adapun secara istilah para ulama, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah, yaitu kita mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Ulangi lagi, syirik itu secara istilah mensejajarkan, menyamakan Allah atau selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus. Apa yang khusus? Ada 3. Yang pertama, di dalam urusan rububiyah. Allah yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Maka siapa punya keyakinan di sana ada yang menciptakan selain Allah, siapa yang berkeyakinan bahwa di sana ada yang menumbuhkan tumbuhan selain Allah, berarti apa? Syirik kepada Allah. Gitu ya, syirik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang mampu. Kalau ada yang meyakini ada selain Allah yang menumbuhkan tumbuhan, menciptakan, itu syirik kepada Allah. Ya, seperti sebagian orang Bapak sekalian ini, sebagian ya, mereka punya keyakinan bahwa yang menumbuhkan padi itu bukan Allah, tapi apa? Mohon maaf, Dewi Sri misalkan. Itu berarti apa? Mensejajarkan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Itu yang pertama. Yang khusus kedua bagi Allah adalah dalam bab uluhiyah. Itu apa? Di dalam hal ibadah. Ya, seperti sholat, berdoa, menyembelih, kan itu Pak. Karena kita berikrar di hadapan Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapkan wahai Rasul, sesungguhnya solatku, wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, dan segala yang aku amalkan selama aku hidup, wa mamati, dan segala yang aku amalkan untuk saya bawa setelah mati. Itu apa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Makanya kalau ada orang menyembelih kok untuk selain Allah, kalau zaman dulu untuk berhala, ya, ben berhala ini patungnya mboten ngamuk-ngamuk. Akhirnya apa? Dipotong. Napa niku? Napa? Onta, sapi, atau apapun. Pokoknya kalau dia menyembelih untuk selain Allah, itu syirik kepada Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man dabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Itu ya, telah berbuat syirik kepada Allah. Itu loh Pak. Jadi syirik itu dalam apa? Dalam ibadah, menyembelih. Salat, ana wong salat bukan kepada Allah, tapi ngene napa? Nopo waktu gede. Gitu ya. Masya Allah. Ini gitu contoh. Atau berdoa. Doa itu ibadah. Rasul mengatakan ad-doa huwal ibadah. Rawahu Tirmidzi. Doa adalah ibadah. Maka kalau ada orang berdoa, kalau zaman dulu Pak, orang jahiliyah, nek donga temu di Pak, teng wit sing gede. Itu ada pohon yang namanya, mereka ngasih nama Uzzah. Jadi pohon besar, di atasnya wonten apa? Gubuk. Nah, itu penduduk Taif, mereka kalau ada hajat datang ke situ. Ya Uzza, kami perlu apa? Rizki tambahan, ben dagangannya rame. Dan ternyata di dalam, dari balik pohon ada yang jawab. Bodoi piro Mas? Ya, anak sing bocah enom ge, orang duwe jodone, ya Uzza, apa le pengen bojo. Siji apa loro? Ya siji bayi nisit gitu ya. Masya Allah, itu ada yang jawab. Nah, makanya ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah, yaitu menggembur kota Mekah, begitu kota Mekah dikuasai kaum muslimin, Rasul memerintahkan Khalid bin Walid untuk apa? Mendatangi Uzzah tadi, pohon tadi. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Beliau menghancurkan rumah yang ada di situ. Nah, balik. Kanjeng Nabi, sampun, kamu apakan? Ini kumpak, Kanjeng Nabi, umai kul obrak abrik.
Masona tasyai'an, kata Rasul. Kamu belum ngapa-ngapain ya Khalid bin Walid. Balik. Akhirnya apa? Khalid bin Walid nebang pohon tadi. Brek, roboh nih Pak. Terus napa? Ternyata jinnya keluar. Disebutkan dari riwayat jin iki wong wadon ya rambutnya dawa, buta blegejet, begini. Setan ini metu Pak. Nek jenengan niku Pak, nebang kayu metu setan iki wis ngenturit. Tapi Khalid bin Walid masyaallah Pak, saking kendele beliau. Kenapa? Akidahnya lurus. Ya, didikani Nabi. Napa? Pedangnya dipundhut, tebas kepala jin. Mati jin. Balik kanjeng Nabi sampun priwe kowe ngapakaken pohon itu kula tak robohaken jin kula penggal. Nah, bagus ya Khalid bin Walid. Masya Allah. Kenapa? Karena memang pohon tadi Uzza ini biasa digunakan orang-orang untuk apa? Memohon, meminta sesuatu kepada pohon tadi. Apa yang Rasul lakukan? Hancurkan itu. Ya saking apa? Saking sayangnya Rasul kepada umat beliau. Kenapa? Itu termasuk dosa yang paling besar Pak. Jadi kalau ada orang mengingatkan syirik itu aja panas, lagi wong cerewet teman. Masya Allah. Justru orang-orang seperti ini yang paling sayang kepada kita ini kok. Ya, orang-orang seperti itu yang mengingatkan bahaya syirik, hakikatnya orang yang paling baik, paling sayang kepada kita. Ini dosa yang paling pertama. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Yang pertama, Rasul, dosa apa yang paling besar? Tadi kata Rasul, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah menciptakanmu. Qultu, aku berkata lagi, tsumma ayyu, kemudian apa wahai Rasul? Rasul mengatakan, tsumma antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Yang kedua, yaitu engkau membunuh anakmu sendiri. Kenapa? Karena kamu takut miskin. Wedi melarat, wedi kere, anaknya dipateni. Napa wonten dulu di zaman jahiliyah Bapak sekalian itu yang ngetren. Ya, mereka kalau punya anak, waduh, dipandi apa ya, Masya Allah ya. Iya, jadi mereka menganggap bahwa rizki anak-anak itu dari bapak ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kita Pak. Yang ngasih rizki kita dan anak-anak kita bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 31. Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Allah mengatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir, karena takut kere, takut miskin. Kenapa kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum? Kamilah kata Allah yang ngasih rizki kepada mereka dan juga kepada kalian wahai bapak ibu. Aja kepedean cara wong Jawa nih. Ya, ndarani sing ngawe rizki napa kula panjenengan, bukan. Yang ngasih rizki anak-anak kita itu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Allah mengatakan kamilah yang ngasih rizki kepada mereka, kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Bahkan Bapak sekalian, Rasul pun menerangkan ketika si jabang bayi belum lahir Pak, baru berumur 4 bulan di perut ibu, bagaimana? Allah mengutus seorang malaikat, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Ngapain? Satu, meniupkan ruh. Yang kedua Pak, fayu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini diperintahkan untuk menuliskan tentang 4 hal. Apa yang pertama? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Diperintahkan untuk menuliskan rizkinya Pak. Si jabang bayi dereng lahir niku napa Allah pun netepaken ke bocah engko lahir rizkine pinten sedina. Nganti mati pinten sampun Allah siapakan Pak. Ya, makanya Pak, orang kalau mereka membunuh anak mereka, satu, hakikatnya si orang tua ini memutuskan rizki anak ini. Yang kedua, ini menunjukkan apa? Orang tua yang paling pelit kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, orang yang membunuh anaknya karena takut miskin, hakikatnya mereka berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Wong Allah ngasih rizki kok. Itu ya. Ini ada 3 keharaman Bapak sekalian. Orang yang berani bunuh anaknya takut miskin, 1,
Yaitu apa? Mereka memutuskan rizki anak tadi. Yang kedua, dia adalah apa? Orang yang paling pelit. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang paling berprasangka buruk kepada Allah. Ya, Allah tidak mungkin menciptakan hambanya kemudian tidak dikasih rizki. Tidak mungkin, Bapak sekalian. Itu yang kedua. Kemudian dosa yang ketiga, kata Rasulullah, wa antuzaniya bihalilati jarika. Ini syahidnya. Dan engkau, na'udzubillah, berzina dengan istri tetanggamu. Coba ya, berzina itu dosa besar. Tetapi kalau yang dizinai nomor 1000 tetangga sendiri, itu dosanya berlipat. Dosa zina dan dosa khianat kepada tetangga. Harusnya tetangga kita ini yang kita jaga, ya, yang kita tutupi aib-aibnya. Kok malah apa? Malah tetangganya ini yang apa? Alhamdulillah menghancurkan kehidupan keluarga tetangganya. Tentunya apa? Dosanya berlipat-lipat, Pak. Perhatikan, perbuatan zina keji, dosa besar. Tapi kalau yang dizinai adalah apa tadi? Tetangganya lebih besar lagi. Membunuh orang dosa besar. Tetapi kalau yang dibunuh adalah orang yang ada hubungan kekerabatan, apalagi anak sendiri, alhamdulillah, itu orang yang paling zalim, Pak. Padahal apa? Padahal sekalian ya, si anak inilah hakikatnya tabungan kedua orang tuanya. Ya, makanya banyak loh. Saya pernah dengarkan beberapa kisah nyata, Pak. Ada orang hamil, niku mboten seneng, Pak. Mergane anaknya wis loro, bojone meteng maning. Kok bingung? Lah wis metenge bojone dhewek. Akhirnya napa? Berusaha priwe carane ben diguguraken. Tapi gagal niku, Pak. Terus napa? Anaknya lahir, masya Allah, Pak. Begitu lahir anaknya soleh banget, Pak. Pinter banget tuh, Pak. Ternyata Pak, menjadi anak yang paling mengharumkan nama orang tua. Padahal nopo ini pengen digugurakan, Pak. Inggane digugurkan terus mati. Lah, orang tua anak soleh aja gue, Pak. Gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa, Pak. Kita tuh nggak tahu, Bapak sekalian, dari anak yang kita miliki mana yang kelak paling bermanfaat untuk kita. Maka jangan pernah kemudian kita cara jawabannya cutel pikirannya, pateni baik, mau orang katon orang lahir. Astagfirullah sekalian. Itu bukan sifat orang beriman. Harusnya orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang ngasih rizki kepada anak-anak kita adalah siapa? Allah, bukan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sedikit yang bisa kita ingatkan, yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it.